Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku tidak akan menyelamatkan gadis itu, bahkan jika aku harus melihatnya. Pada tahun itu, aku dan seorang pelanggan makan di hotel. Ketika aku melewati kamar yang tertutup, aku mendengar teriakan lembut minta tolong. Aku mendorong pintu itu dan melihat seorang gadis cantik ditindih tubuh pria gemuk. Pakaiannya berantakan, baju darahnya setengah tertutup dan setengahnya lagi terbuka. Pahanya terbungkus stocking hitam yang dibuka secara paksa. Matanya melototiku, seolah-olah memohon dan penuh harap di dalam hatinya. Dengan darah yang mengalir panas di kepalaku, aku segera masuk ke dalam kamar dan memukuli pria gemuk yang berada di atasnya. Gadis cantik itu mengambil kesempatan untuk lari keluar kamar. Ketika dia berlari melewatiku, aku bisa melihat dengan jelas dada penuh yang membuat lidah kering melambung. Terlihat juga wajah yang penuh kepanikan, takutan, dan masih tetap mempesona. Pria gemuk itu sedang mabuk dan terus-menerus mengumpat saat aku memukulinya. Pihak hotel buru-buru melapor ke polisi. Akhirnya, aku dibawa ke kantor polisi. Hari itu adalah awal dari kehidupan kelamku. Pria gemuk itu berkata kalau aku memukulnya tanpa alasan, sehingga menyebabkan kepalanya gegar otak dan rusak. Dia tidak hanya meminta untuk membayar tagihan rumah sakit, tapi juga mencoba menuntut karena dengan sengaja menyebabkan orang lain cedera. Awalnya aku agak tenang dan semuanya akan baik-baik saja. Akan tetapi, polisi memberitahu aku bahwa tidak ada bukti kalau ada gadis di tempat kejadian. Apalagi hari itu kamera pengawas hotel rusak, sehingga tidak ada yang terlihat. Sekarang aku tidak bisa mengelak kalau aku sengaja memukul pria gemuk itu. Hatiku langsung beku, tapi aku masih berharap gadis yang aku selamatkan bisa bersaksi, tapi ternyata aku salah. Gadis cantik itu tidak muncul, seolah-olah dia telah lenyap dan menghilang dari dunia ini. Pada akhirnya, aku dijatuhi hukuman 3 tahun karena sengaja menyebabkan orang lain cedera serius. Aku juga harus membayar 25 juta untuk biaya obat-obatan, terapi trauma mental, dan segala macam biaya lainnya. Uang yang sengaja aku hemat selama 4 tahun, hasil kerja kerasku selama ini, hilang begitu saja. Berita tentang penahananku telah menyebar di kampung halaman. Penyakit lama ayahku langsung kambuh dan hampir tidak bisa diselamatkan. Sedangkan ibuku menangis terus sampai matanya bengkak. Sebelum aku di penjara, pacarku yang usianya 5 tahun lebih muda dariku mengatakan dia akan menungguku. Tetapi, semakin sering dia mengunjungiku, akhirnya dia mengirimiku surat perpisahan. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menungguku lagi. Waktu di penjara adalah hari-hari tersuram dalam hidupku. Aku berubah menjadi pemarah, mudah tersinggung, sering berkelahi dengan orang, dan di sekujur tubuhku penuh dengan bekas luka yang menyeramkan. Setelah dibebaskan dari penjara, aku bergegas untuk menyelamatkan hubungan cintaku. Tapi saat aku menemukannya, ternyata dia sedang memegang lengan pria lain. Pria itu terlihat dewasa dan tampan, yang sedang mengendarai mobil sedan BMW yang terlihat sempurna untuk gadis cantik seperti pacarku. Aku sempat terkejut, ingin marah dan menghadapinya, tapi niat itu terhenti. Aku menatap kosong pada mereka, hingga mereka pun pergi dengan mobil sedannya. Aku teringat di akhir surat yang dia tulis, "Dava, aku telah menemukan orang baik sepertimu, lupakan aku." Aku tertawa, lalu tersenyum pahit sambil berjalan sendirian. Aku merokok dan minum alkohol sampai aku benar-benar lelah dan terjatuh. Aku mulai menikmati tembakau dan alkohol untuk melumpuhkan diriku sendiri. Secara bertahap, aku lebih suka tertawa dengan cara yang vulgar sesuka hati. Awalnya aku masih membenci gadis itu, gadis yang aku selamatkan saat itu, yang menolak bersaksi untukku. Dialah yang merusak segalanya dalam diriku. Seiring berjalannya waktu, aku menemukan bahwa membenci seseorang juga tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan, ini hanya akan membuatku semakin tertekan. Jadi, aku mencoba untuk bangun dan bangkit kembali.
Orang-orang yang pernah di penjara pasti merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, karena aku pernah bertemu banyak mata yang menghina dengan senyum mengejek. Untungnya, Tuhan masih baik kepadaku dan memberiku kesempatan. Sebuah perusahaan perangkat lunak membuka lowongan pekerjaan untuk merekrut serangkaian staf teknis dan penjualan, karena persaingan untuk mendapatkan pesanan yang cukup besar. Apalagi jurusanku saat kuliah adalah perdagangan internasional, sehingga perusahaan tersebut adalah pilihanku untuk melamar pekerjaan. Mungkin karena perekrutannya sangat mendesak, sehingga pihak perusahaan tidak menyelidiki profilku secara mendetail. Aku beruntung bisa lulus wawancara terakhir dan mendapatkan pekerjaan. Itu dapat membuatku sedikit lega karena dapat membuatku memiliki keyakinan untuk hidup kembali. Di hari pertama kerja, aku berpakaian rapi, penuh ambisi untuk bergabung di perusahaan itu. Setelah menyelesaikan proses lamaran, seorang kepala SDM membawaku ke kantor manajer penjualan untuk bersiap menyambut pimpinan langsung. Kepala SDM itu berkata bahwa bosku adalah seorang putri pemilik perusahaan yang baru kembali dari luar negeri. Dia sangat cantik, melebihi artis film. Banyak juga lelaki di perusahaan ini yang diam-diam menyukainya. Pintu kantor terbuka. Ketika aku melihat seorang gadis cantik yang sedang duduk di belakang meja besar, aku tiba-tiba terdiam membeku. Bayangan yang tersembunyi jauh di dalam pikiranku tiba-tiba muncul. Wajah lembut penuh kepanikan, mata indah penuh air mata, dan payudara penuh memantul di sana. Aku tidak percaya, gadis yang kuselamatkan di hotel 3 tahun yang lalu, gadis yang melukaiku di penjara, gadis yang membuatku kehilangan segalanya, dia adalah bosku. Ketika aku masuk penjara, orang tuaku menangis. Kehidupan gelap berada di penjara. Pacarku yang tiba-tiba berubah pikiran. Setiap cerita lama yang tidak berani kuingat dengan panik berputar-putar di kepalaku. Kebencian yang telah ditekan selama 3 tahun sekarang meningkat seperti gelombang tsunami di dalam hatiku. Dava, ini Direktur Bella, manajer penjualan di perusahaan kami. Kepala SDM tidak memperhatikan tingkah dan ekspresi anehku. Aku masih dengan sopan berdiri di samping untuk memperkenalkan. Gadis cantik yang membuatku penuh kebencian itu, sepertinya dia telah memperhatikan keanehan di mataku. Dia sedikit mengernyit padaku, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Halo, aku Bella. Aku pikir kita pernah bertemu di suatu tempat. Dia tiba-tiba bertanya. Mau tak mau, aku mencibir dan berkata, tentu saja kita pernah bertemu sebelumnya. Aku juga pernah melihat penampilan Direktur Bella yang berinisiatif melebarkan kakinya dan berkoordinasi dengan laki-laki. Wajah Bella mendadak menjadi suram. Apa maksudmu berkata seperti itu? Sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita. Salah paham, aku mencibir lagi. Iya, jika saat itu kesalahpahaman, aku seharusnya tidak perlu terburu-buru untuk masuk, tapi aku seharusnya berdiri di luar dan menyaksikan Direktur Bella ditembaki oleh pria gendut itu dengan sangat brutal. Diam, wajah Bella memerah, dadanya tinggi naik turun tanpa henti. Apakah Direktur Bella ingat siapa aku? Sepertinya Bella sedang mencoba untuk mengontrol emosinya. Setelah sedikit menenangkan diri, dia menoleh ke kepala SDM yang samar-samar berada di sampingnya. Pergilah dulu. Kepala SDM membuka mulutnya dan pada akhirnya tidak sepatah kata pun yang keluar, tetapi buru-buru pergi. Menunggu setelah pintu ditutup, Bella menatapku dan berkata, 3 tahun lalu, orang yang masuk ke kamar hotel adalah kamu. Itu benar. Ini benar-benar kamu, ekspresi Bella yang bingung dan berkata. Saat itu, aku terlalu takut, jadi aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Setelah kejadian itu, aku belum bisa mengucapkan terima kasih secara pribadi. Apakah kamu sengaja datang untuk mencariku? Mencarimu? Aku tertawa dingin. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku datang ke sini untuk bekerja. Aku tidak berharap Tuhan membiarkan mataku untuk bertemu denganmu. Bella menghela nafas lega. Jika itu hanya kebetulan, maka aku harus dengan tulus mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih telah menyelamatkan aku saat itu. Hahaha, apakah menurutmu ucapan terima kasih sudah cukup?
Bella berdiri dari kursi kantornya, mengeluarkan kartu bank dari tasnya yang sangat berharga, dan menyerahkannya kepadaku. Ada 100 juta di kartu ini, jadi aku akan menebusnya untukmu.